Ini udah pasti, Pak. Ini udah pasti cara mereka, Pak. Dan pasti supir itu dibayar untuk mengalihkan ya, informasi dari mobil itu, Pak. Oke, sekarang juga kita balik dulu ke Jakarta dan kita pikirkan planning kita ke depan, oke? Ya. Ini beneran bagus. Nggak expired kan? Bagus, Ras. Cek aja. Memang harus aku. Kan Tante Rosa yang sudah minta kamu. Dia sudah menawarkan langsung ke kamu kan. Dan ya saya tahu kalau Tante Rosa itu orang yang bisa melihat potensi dari seseorang. Dan kalau dia sudah menawarkan ke kamu, ya berarti kamu mampu. Ya aku mau. Tapi yang aku lakukan ini bukan untuk Maharatu. Terus? Maksudnya gimana sih? Ya aku mau menjadi CEO dan ini kulakukan demi kamu. Supaya kamu bisa istirahat, memulihkan kesehatan kamu, sampai kamu sembuh kembali. Jadi aku melakukan semua ini demi kamu, bukan Maharatu. Dia mau melakukan semua ini karena aku. Kenapa dia masih aja bersikap baik meskipun sikap aku sama dia itu sangat dingin, bahkan kasar? Enggak. Aku nggak akan tersentuh dengan kata-kata dia dan sikap dia terhadap aku. Kenapa kamu bengong? Ada yang salah dari ucapan aku? Enggak. Ya sudah, kalau kamu memang bersedia, saya hubungin Tante Rosa sekarang. Bu, udah ada kabar belum Bu tentang pencariannya Rena? Belum, Mir. Saya sudah perintahkan Randy dan Riza untuk melakukan pencarian ke Merak. Tapi sampai saat ini mereka belum ngabarin, belum ada hasil. Ya juga sih, Riza juga belum ngabarin apa-apa ke saya. Soalnya gimana ya Bu, saya khawatir aja Bu tiap harinya. Karena kita kan nggak tahu keberadaan dia di mana. Takut Rena kenapa-napa Bu. Apalagi saya, Mir. Saya setiap hari kepikiran, setiap menit, setiap detik kepikiran Rena. Dia itu, kamu ingatkan dulu, dia itu seperti pelipur laranya saya. Iya. Ya, cucu kesayangan. Ya, Askara juga pelipur lara saya, cucu kesayangan saya juga. Tapi kan kamu tahu ya, zaman dulu Rena tuh nemenin saya kemana-mana. Dan dia tuh seperti Andin. Rumah tuh rasanya rame gitu kalau ada Rena. Sekarang rasanya sepi sekali nggak ada dia. Iya Bu, Rena mirip banget sama Andin. Ya kalau nggak ada Rena, sepi banget. Kan Ibu tahu, saya kalau apa-apa kan selalu sama Rena. Jadi kayak sekarang gimana gitu Bu. Ya. Tapi kemarin Pak Surya tuh bilang dia dapat info soal katanya ada orang yang melihat anak mirip Rena. Oh iya Bu. Iya, makanya coba saya telepon dia ya. Oh ya, mudah-mudahan ya Bu Iya. ada info yang bagus dari Om Surya. Makanya dia belum ngabarin sih, coba saya telepon Pak Surya deh. Halo, Assalamualaikum Pak Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Rosa. Gimana Pak, sudah ada kabar soal pencarian Rena? Belum, Bu Rosa. Saya belum menemukan Rena. Jadi kemarin waktu saya ketemu sama orang itu, ternyata
anak itu bukan Rena. Oh, cuma mirip aja ya Pak ya. Aduh, padahal saya udah berharap sekali loh Pak Surya. Iya Bu Rosa, saya juga masih sampai detik ini masih nyari Rena. Saya juga masih liatin sosial media, berharap ada petunjuk, ada titik terang orang yang melihat Rena. Tapi yang selama ini saya lihat adalah orang-orang yang bersimpati mendoakan untuk Rena. Amin, Pak Amin. Saya juga sudah suruh Randy sama Riza untuk melakukan pencarian. Kan Randy kemarin dapat info katanya Rena tuh di daerah Merak. Makanya moga-moga Randy sama Riza beruntung ya. Amin Bu Rosa. Semoga Rena cepat ketemu ya. Bu Rosa maaf saya lagi nyetir. Nanti kita sambung lagi boleh Bu Rosa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Surya. Nggak ada info ya, Bu? Belum. Oh, Elsa telepon. Saya angkat dulu ya. Halo, Assalamualaikum Sa. Waalaikumsalam Tante. Gimana kondisi kamu hari ini Sa? Alhamdulillah Tante sudah lebih baik kok. Ya udah, kamu juga harus banyak istirahat. Jangan terlalu memaksakan diri. Lakukan semuanya secara perlahan ya. Dan kalau misalnya kamu butuh bantuan, jangan sungkan minta bantuan ke Devan atau ke tante, ke siapapun ya. Tante, maaf. Gimana soal Rena? Udah ada kabar Tante? Belum, Sa. Ini Randy sama Riza yang sedang melakukan pencarian ke Merak juga belum ngabarin tante, Sa. Ya semoga kita bisa dapat kabar baik ya tentang Rena, Tante. Amin, amin. Tante juga berharap begitu, Sa. Oh iya Tante, saya mau ngobrol sama Tante. Ini penting Tante. Soal apa? Soal pemindahan posisi CEO di Maharatu Tante. Atau enggak gini, kita bicarakan di kantor ya. Sekarang Tante sama Mirna lagi perjalanan menuju rumah sakit. Mau cek kondisi Tante. Habis itu Tante langsung ke kantor. Kita bicarakan di sana ya. Oke Tante. Ya sudah kalau gitu. Tante sehat-sehat ya. Sampai ketemu nanti di kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Elsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa kok nggak ngabarin aku sih Pak kalau kesini. Tau gitu aku yang ke rumah Papa. Papa kesini cuma mau lihat kondisi kamu. Kamu mau kerja? Ini memang kondisi kamu udah memungkinkan untuk kerja. Ya insya Allah aku baik-baik aja kok Pak. Maharatu membutuhkan aku Pak. Papa dengar sih soal kecelakaan di Maharatu. Sampai meledak begitu, Pak. Kamu jangan forsir ya. Kalau kamu capek, kamu langsung pulang, ya. Iya Pak. Terus kemarin gimana Pak? Soal pencarian Rena. Ternyata itu bukan Rena. Papa kesana ketemu sama orangnya. Ada yang Papa kejar, tapi ternyata cuma mirip sama Rena, tapi bukan Rena. Firasat aku masih sama seperti waktu itu. Aku merasa ini ada hubungannya dengan Arumi. Dia memang gak ngaku, tapi aku yakin dia dalang semua ini. Terus apa lagi yang harus kita lakukan Pak? Supaya kita bisa menemukan Rena. Apa nggak tahu sih ini. Pak, aku juga udah nyebar sih informasi soal Rena. Ya termasuk ke salah satu klien aku juga. Ya mudah-mudahan aja lah mereka ada yang melihat Rena apa paling enggak. Enggak, tadi Papa kepikiran gini, mau ya sama Bu Rosa, apa kita perlu kerahkan orang untuk mencari Rena, orang-orang khusus lah. Kalau gitu, aku juga akan koordinasikan anak buah aku untuk mencari Rena. Tapi itu ide bagus sih Pak. Coba nanti kita koordinasikan soal ini ya Pak. Iya. Papa pulang kalau gitu ya. Loh, Papa mau langsung pulang? Iya, kamu juga mau ke kantor kan? Udah nggak apa-apa. Papa cuma mau ngeliat kondisi kamu dan udah lihat kamu jauh lebih baik. Alhamdulillah Devan menjaga kamu dengan baik. Ya, bukan cuma karena aku sih, Pak. Tapi memang kemauan Elsa untuk sembuh itu kuat banget. Walaupun kamu masih dingin seperti ini sama suami kamu, Sa. Papa yakin kamu pasti akan ingat dia kembali. Papa yakin ikatan cinta di antara kalian kuat, Nak. Papa pulang dulu kalau gitu ya. Ya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati ya, Pak. Ya. Bu, maaf. Saya mau nanya, Bu, apa Ibu lihat anak ini, Bu? Makasih ya, Bu. Bu, maaf. Ya? Saya mau tanya. Kenapa, Ini Pak? Bu, apa Ibu pernah melihat anak ini ada di sekitar sini gitu Bu? Nggak pernah ya? Nggak pernah? Iya, nggak pernah lihat. Makasih ya Bu. Oh iya, sama-sama. Dari tadi belum ada clue juga soal Rena. Harus cari kemana lagi ya? Robi, gimana Bi? Halo Ren, gue berhasil nemuin mobil yang mencurigakan itu Ren. Di mana? Mobil itu keluar di pintu tol daerah Bogor Ren. Bogor. Sebentar. Ini lu yakin yang lu cek itu mobil yang gua kasih lihat ke lu? Gue yakin banget Ren, itu mobil yang sama. Dan plat nomor mobilnya juga sama kok. Dan tepat di hari kejadian, mobil itu emang menuju arah Bogor Ren. Oke. Ya, makasih ya buat bantuannya. Oh ya, sebagai tanda terima kasih, nanti gua transfer lu ya. Gak perlu lah Ren. Yang terpenting anak bos lu ketemu dulu, udah itu aja. Gue ikhlas kok bantuin lo. Udah, lu terima aja. Lu kan udah bantu gua juga. Ya udah, gua tutup dulu ya. Makasih. Sama-sama Ren. Bogor. Pak, saya udah cari, Pak, ke beberapa tempat dan udah menanyakan ke beberapa orang. Mereka nggak ada satupun yang melihat Rena. Apa lebih baik kita pindah ke terminal lain, Pak? Iya, benar Zah. Karena lokasi yang kita cari itu bukan di sini, bukan di Merak, tapi di Bogor. Bogor? Iya, tadi teman saya telepon. Dan memang saya sebelumnya udah nyuruh dia untuk melacak mobil yang kita curigai saat itu. Bukannya informasi dari supir itu kalau Rena turunnya di Merak, Pak? Ya, itu dia Zah. Itu dia yang membuat saya berpikir. Pak, apa mobil itu yang waktu itu kita lihat itu berkaitan dengan kejadian ini? Soalnya informasi yang diberikan itu sangat bertolak belakang dari supir yang kita tanya itu, Pak. Gini Zah, bisa jadi si supir bis itu memberikan keterangan yang salah ke kita. Mungkin dia dibayar sama orang lain untuk menjelaskan soal Rena ke kita. Nah, mungkin aja itu adalah pengalihan atau kita terkecoh dengan penjelasan dia. Makanya dia mengarahkan kita ke sini. Bisa jadi itu benar, Pak. Tapi apakah Bapak menyimpan nomor telepon supir itu, Pak? Iya, Dan coba Bapak hubungi sekarang deh, Pak. Masih. Nomor yang Anda tuju tidak dapat menerima panggilan Anda. Nomor saya diblokir. Ini udah pasti, Pak. Ini udah pasti cara mereka, Pak. Dan pasti supir itu dibayar untuk mengalihkan informasi dari mobil itu, Pak. Oke, sekarang selanjutnya kita balik dulu ke Jakarta. Dan kita pikirkan plan kita ke depan, oke? Yuk. Ini beneran bagus. Nggak expired kan? Bagus, Ras. Cek aja itu tahunnya masih lama.